Semangat pagi RSN. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Kemarin pagi tanggal 22 Februari tahun 2024, salah seorang member RSN bertanya ke saya, Bu Farida, lalu saya menjawabnya dalam voice note supaya bisa dijadikan video yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Berikut videonya, berikut voice note-nya, silahkan dinikmati. Semangat pagi RSN, semangat pagi Bu Farida dari Yogyakarta. Terima kasih Bu, bertanya di grup Tanya ke Japri, diskusi Japri mahal 1 juta per jam. Mau member Sadar Napas, member umum, VIP sama 1 juta per jam. Kalau di grup gratis, enak mana? Gratis atau bayar 1 juta? Kenapa saya selalu meminta member grup itu bertanya atau diskusi di grup? Supaya Anda tidak egois. Bukan hanya Anda yang mendapatkan hal-hal yang kita diskusikan, dapat ya. Tapi kalau mau egois, silahkan bayar 1 juta. Dikit kan? 1 juta doang. Nah, enakan mana, bayar 1 juta atau gratis? Itu pilihan Bapak Ibu. Oke, setuju dengan saya Bu Farida? Enggak setuju juga nggak apa-apa. Yang pertama, wah keren nih, terstruktur, terlihat pendidik. Saya pun jadi belajar. Yang pertama, ada hal yang sangat menakjubkan sejak rutin Sadar Napas 7 Cakra dan self healing. Saya tidak pernah lagi melihat entitas gaib. Sebelumnya saya sering melihat penampakan seperti wow, Mbak Kunti, Bro Yul, Mas Wowo, dan lain-lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bu, yang kita olah di RSN adalah energi tertinggi di alam semesta ini. Apa itu? Energi cinta, energi ilahi, energi suci, di bahasa lain disebutnya Chi, Reiki, Prana, dan lainnya. Kita tidak bermain kodam di sini. Kita tidak bermain jin, kita tidak bermain santet di sini. Di RSN kita mengolah kesadaran. Ya, ini perlu saya sampaikan. Spiritualis itu berbeda dengan supranatural atau dukun. Itu berbeda. Spiritualis berbicara tentang kesadaran. Naik terus kesadaran jiwa, kesadaran ruh, kesadaran ilahi, kesadaran semesta. Saat seseorang mengolah raganya, mengolah jiwanya, menyatukan jiwanya kembali dengan zat ilahi, zat Tuhan, maka apa? Setan kabur, Bu. Kalaupun gak kabur, maka seperti apa yang pernah saya sampaikan, kalaupun makhluk dimensi rendah itu, Mbak Kunti, Mas Wowo, dan lainnya datang, mereka bukan mau mengganggu. Kalau enggak, mereka nggak berani datang. Vibrasi mereka nggak kuat. Kalaupun mereka datang, sebenarnya mereka minta tolong untuk didoakan, minta tolong untuk di booster supaya dimensi mereka naik. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, dibunuh diri, perang, kecelakaan, dan sejenisnya. Maka kalau kita mau, kita tinggal mengucapkan dari hati berenergi, berbahagialah semua makhluk dimanapun kita ada, duduk, berdiri, rebahan, berjalan, lakukan seperti itu. Dengan seperti itu kita sudah memvibrasikan energi ilahi, energi cinta. Kita sudah memvibrasikan energi kebaikan ke sekeliling kita. Bayangkan kalau semua orang mau melakukan itu, maka terciptalah surga yang nyata di bumi ini, bukan sekedar surga yang diharap-harapkan yang mereka pun nggak tahu alamatnya di mana. Yang kedua, Sadar Napas juga dapat menangkal santet juga rupanya. Ya pasti. Tubuh spiritual ibu sudah membaik, powernya sudah besar, rajin mengikuti. Apalagi ibu satu ini ya, Bu Farida ini paling rajin mengoprek-oprek isi dari perpustakaan Rumah Sehat Nuswantara. Itu video-video yang ada di sana bukan video kosongan Bapak Ibu, itu saya booster semua. Santet yang gak masuk, gak kuat. Santet itu kan energi negatif yang dikirim para dukun. Ya dukunnya bisa terpental. Hanya dukun yang bodoh mau menyakiti orang baik. Karena dia buta, dia tidak bisa melihat siapa yang mau dia sakiti. Energi yang sama akan menarik energi yang sama.
ibu disantet oleh dukun yang mengirim energi negatif, ya nggak bisa, nggak connect. Di ibu energi suci, energi positif, powernya gede, auto kelempar tuh energi negatif santetnya. Itu. Yang ketiga, rutin sadar napas juga berpengaruh pada pohon alpukat yang buahnya jadi sangat lebat, besar-besar, dan berasa lebih pulen. Bapak Ibu di RSN, saudara-saudara yang cantik dan ganteng, kembali yang kita kelola adalah tubuh spiritual kita. Yang kita kelola adalah kesadaran. Dari waktu ke waktu kita naik. Maka seperti yang saya jelaskan kemarin, benda yang kita anggap benda mati, dalam pemahaman biasa kita menganggap ada benda mati, benda hidup. Sejatinya semua energi. Nggak ada benda mati, nggak ada benda hidup. Yang ada energi statis dan energi dinamis, maksudnya yang bergerak dan tidak bergerak. Benda mati anggap batu. Bayangkan batu yang nggak akan bergeser kalau nggak ada yang menggesernya. Itu pun menggetarkan energi. Dia menyerap energi lalu menggetarkannya. Itulah mengapa saya doyan, saya suka naik ke gunung lalu duduk di batu. Itu bukan klinik, itu bukan mistis, hanya pengetahuan yang belum paham yang mengatakan leluhur kita penyembah batu. Kita yang bodoh kalau kita mengucap leluhur kita menyembah batu karena mereka senang duduk di batu. Di kitab suci ada leluhur dari seseorang yang sangat dibangga-banggakan, bahkan disebut Tuhan, kegemarannya duduk di batu. Dia selalu ngomong Tuhan gunung batuku. Gak mungkin dia di tempat tidur lalu ngomong gunung batu kalau dia gak rajin ke batu. Bahkan masuk ke goa, ketemu dengan musuhnya, orang yang mau membunuh dia di sana. Ngapain dia ke goa? Mau makan jauh amat ke goa, mau makan doang, mending ke warung, ke warteg. Dapat ya? Ini logika berpikir. Nah, lalu kita, Bu Farida, semua di RSN, ribuan orang di RSN mengolah tubuh spiritualnya, cakra-cakranya. Apa yang terjadi? Energi yang Anda vibrasikan semakin keren, semakin seksi, semakin gagah, semakin terlihat power feminim dan maskulinnya. Sehingga apa? Anda tidak melakukan apapun, sekalipun Anda tidak melakukan apapun, sama seperti batu itu mati, maka kita menggetarkan energi. Bayangkan kalau Bu Farida berpikir dia sedang menggetarkan energi, tergantung apa yang sedang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan adalah vibrasi atau energi rendah, maka Bu Farida sedang menariknya lebih banyak lagi ke dalam hidup ibu. Sebaliknya pun begitu. Saat saya memikirkan cinta, energi kebaikan positif, itu semakin banyak datang ke hidup saya. Jadi waktu Bu Farida rajin tekun, sadar napas, mau sendiri, mau bersama grup, itu auto tubuh ibu, cakra-cakra ibu, pikiran ibu, perasaan ibu auto menggetarkan energi baik, sehingga semua makhluk yang ada di sekitar kita, sekitar ibu, mendapatkan dampaknya, dampak baik, dampak positif. Itulah mengapa sampai saat ini semangat saya tidak luntur. Untuk apa? Melakukan kebaikan tanpa perlu lelah. Saya hanya tertawa, jalan-jalan ke Bali, lalu apa? Duduk. Saya sudah berbuat baik di situ. Jalan-jalan ke Papua, saya duduk di situ, sadar napas atau meditasi, saya sudah berbuat baik. Kalau hidup ini tentang untung rugi, maka untung saya sudah sangat banyak. Tetapi hidup bagi saya bukan tentang untung rugi, tetapi tentang cinta. Oke, dapat ya Bu Farida dan semua kita? Terima kasih. Horas Rahayu, Namaste. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom Alaikum. Assalamualaikum.